Para sahabat Rema yang terkasih, renungan kita hari ini 18 Agustus 2021 diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a dengan tema kemurahan hati Allah melebihi pemikiran kita. Kisah Injil hari ini bercerita tentang perumpamaan seorang tuan pemilik kebun anggur yang menyewa para pekerjanya. Ia menyewa mereka di pagi hari, kemudian juga pukul 9, pukul 12, pukul 3, bahkan pukul 5 sore. Ketika tiba saatnya pembagian upah, ternyata tuan pemilik anggur ini membagikan upah yang sama, baik kepada mereka yang datang pagi hari maupun yang ia sewa di sore hari. Melihat hal itu, para pekerja yang datang sejak pagi merasa tuan tanah ini kurang adil. Mengapa mereka yang bekerja sejak pagi memperoleh upah yang sama dengan mereka yang mungkin hanya bekerja 1 atau bahkan setengah jam saja? Tetapi sang tuan tanah menjawab, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Para sahabat Rema yang terkasih, kemurahan hati Allah itu melebihi apa yang ada dalam pemikiran kita. Kita sebagai manusia seringkali lebih memperhatikan apakah kita memperoleh bagian yang adil dan membandingkan diri dengan orang lain. Hal itu menyebabkan kita seringkali cemburu apabila orang lain lebih sukses atau memperoleh rahmat yang berbeda dengan yang kita terima. Sebagai contoh, jika seseorang lebih terkenal di sosial media atau mengendarai kendaraan yang lebih baik daripada yang menjadi milik kita, atau anak mereka lebih sukses, lebih berhasil daripada anak-anak kita, seringkali kita merasakan suatu bentuk kesedihan karena kita tidak bisa seperti mereka. Bisa jadi inilah iri hati. Dan iri hati ini dapat berubah dengan cepat menjadi kebencian, menjadi kemarahan. Para sahabat Rema yang terkasih, yang dapat menyembuhkan iri hati ini adalah kemurahan hati yang tulus. Bukan hanya murah hati dengan harta kita, tetapi juga dengan kasih sayang dan juga kemampuan kita untuk turut bersuka cita dengan rahmat yang diterima oleh orang lain. Bukan seperti para pekerja tadi malah menggerutu dan mengkritik keras kemurahan hati tuannya dan ingin mengintervensi rahmat Allah yang diperoleh oleh orang lain. Para sahabat Rema yang terkasih, jika Anda menyadari ada rasa kecewa dalam hati karena orang lain menerima rahmat yang tidak kita miliki, kita perlu berhati-hati. Karena itu bisa berarti kita juga kurang murah hati kepada orang lain dan terlalu memikirkan diri sendiri. Semoga kita berusaha untuk juga bersyukur kepada Tuhan dan juga ikut bersuka cita dengan orang lain yang memperoleh rahmat Tuhan. Semoga kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang juga dicurahkan untuk orang lain. Semoga kita tidak terpaku dengan diri kita sendiri dan kita berusaha untuk tidak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kita perlu terus-menerus menyadari bahwa untuk memperoleh keselamatan kekal itu bukan karena kita mengerjakan sesuatu dengan baik atau kita berhasil sukses dengan segala sesuatunya, tetapi kita memperoleh keselamatan kekal karena kemurahan hati Allah
yang tiada tara. Oleh sebab itu kita perlu memusatkan diri akan kebaikan dan kemurahan hati Allah itu. Segala rahmat yang dikaruniakan oleh Allah, apapun itu, seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Entah itu dikaruniakan untuk kita atau dilimpahkan kepada orang lain. Semoga Allah memberkati kita supaya kita bersukacita akan segala rahmat-Nya. Dan semoga kita memperoleh kesempatan untuk dapat berbagi kasih dan kemurahan dengan orang lain. Semoga Allah memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.